Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya nih hari ini? Oke, nah teman-teman semua pada sore hari ini kita semua berkumpul untuk diskusi nih terkait dengan judul kita yang kita angkat pada sore hari ini yaitu Preparing for Pregnancy, terus Safe Childbirth and Baby Blues. Nah, tentunya dengan narasumber kita Mbak Erni yang sangat luar biasa ini. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum kita mulai acara webinar kita dan diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk menampilkan rules webinar kita sore ini. Bisa dibantu teman-teman technical team? Oke, sambil kita menunggu share screen terkait partisipan rules pada sore hari ini, tentunya pada sore hari ini topik kita tentang childbirth dan juga baby blues. Jadi teman-teman nanti bisa banget untuk langsung berdiskusi dengan narasumber kita dan tentunya teman-teman nggak perlu khawatir apabila nanti ada hal-hal yang bersifat privacy karena rekaman pada webinar kali ini tidak akan kami share ke halayak, apalagi jika berkaitan dengan hal-hal yang bersifat privacy ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum open kameranya, mungkin bisa open kameranya dulu supaya kita semakin enak nih nanti untuk diskusinya. Oke, bagaimana? Apakah sudah bisa di-share untuk teman-teman technical team? Oke, oke, karena kita masih ada kendala terkait dengan webinar rules pada kali ini. Yang penting sih intinya teman-teman harapan kami di sini teman-teman bisa sharing dan juga bisa diskusi secara enak dan bebas karena mumpung ada narasumber yang luar biasa di sini. Yang penting nanti sebelum teman-teman ingin share sesuatu atau mungkin ingin bertanya sesuatu bisa angkat raise hand terlebih dahulu atau mungkin bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat sehingga nanti harapannya bisa Niza bantu untuk menyampaikan kepada narasumber kita kali ini. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niza yang akan membantu diskusi pada sore hari ini. Nah, tentunya sebelum kita mulai untuk diskusi, izinkan saya juga untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa, Mbak Erni Rosita Dewi. Selamat sore, Mbak Erni. Oke, sebelum itu saya mohon izin untuk share CV Mbak Erni Rosita Dewi ya, teman-teman ya. Oke, jadi narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini adalah Mbak Erni Rosita Dewi, BSc, MSc. Beliau merupakan seorang bidan dan juga seorang peneliti yang sudah banyak berkiprah di kesehatan ibu dan anak selama kurang lebih sejak 2015. Beliau menyelesaikan pendidikan beliau di S1 Kebidanan Universitas Erlangga, kemudian melanjutkan pendidikan beliau di profesi kebidanan Universitas Erlangga dan juga melanjutkan S2 kebidanannya di MSc Advanced Midwifery Practice, Faculty of Health, Education, Medicine and Social Care, Anglia Ruskin University, United Kingdom. Yang mana beliau juga salah satu scholars dari Chevening Awardees, teman-teman. Jadi beliau sudah banyak berkiprah di bidang kesehatan ibu dan anak dan banyak sekali publikasi beliau yang sangat bermanfaat terutama untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Teman-teman. Oke, saya sapa dulu. Selamat sore Mbak Erni. Halo, selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore Mbak Erni. Gimana kabarnya Mbak Erni? Alhamdulillah sehat, Mbak Riza. Alhamdulillah. Nah, Mbak Erni, pada sore hari ini kita kan akan membahas
preparing for pregnancy, safe childbirth, dan juga baby blues. Tentunya tiga hal ini kan sangat berkesinambungan nih Mbak Erni ya. Nah, Oke. mungkin Mbak Erni ingin share terlebih dahulu terkait hal ini dan apabila Mbak Erni ingin menampilkan slide-nya juga dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama ya untuk para teman-teman panitia dari webinar yang sudah membantu mengarrange kegiatan ini dan sudah mengajak berkolaborasi Ruang Bidan Indonesia untuk kegiatan sore hari ini dan juga kepada seluruh para peserta. Beberapa nama mungkin saya juga nggak asing gitu ya. Mungkin ada yang teman, ada yang mungkin baru join juga. Nanti kita bisa kenal lebih dekat lah ya sambil di forum diskusi nanti. Terima kasih sudah bergabung. Em, Semoga apa yang nanti kita diskusikan bisa bermanfaat meskipun hanya sekilas gitu ya. Jadi izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ini dia. Hmm. Udah terlihat belum ya? Oke, udah kelihatan Pak. Oke, ini saya slideshow dulu. Jadi Bismillah ya. Pada topik diskusi kita sore hari ini, jadi mungkin kita santai saja karena mungkin tidak terlalu banyak materi yang mungkin terlalu kayak teoretikal atau apa. Nanti santai saja kalau misalkan ada pertanyaan atau nanti ada sesuatu yang ingin didiskusikan lebih lanjut, teman-teman bisa catat dulu atau mungkin meninggalkan pertanyaannya di chat box mungkin ya. Jadi saya diminta oleh teman-teman panitia untuk membahas tentang preparing for healthy pregnancy, safe childbirth and baby prevention gitu ya. Nah, ini mungkin secara garis besar kalau saya tarik gitu ya, nanti kita akan diskusi tentang pregnancy preparation, kemudian beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan sebelum teman-teman eh, menjalani kehamilan sampai mungkin ada persalinan dan masa nifas, kemudian beberapa kondisi mental health yang mungkin akan relate sama kondisi sebelum, selama, dan setelah persalinan. Nah, ini mungkin mohon maaf kalau misalkan terlalu ini ya, apa slide-nya kayaknya hampir seluruhnya pakai bahasa Inggris, tapi insya Allah nanti akan saya bantu untuk sampaikan dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi yang pertama tentang pregnancy preparation ya, mungkin ini secara umum dan saya yakin juga teman-teman sudah banyak yang tahu. Tapi satu hal ya teman-teman ya, kalau kita ngomongin mau punya anak, mau hamil gitu, tentunya harus ada preparation gitu. Kenapa harus ada preparation gitu? Karena kita sedang apa ya istilahnya membuat planning untuk masa depan yang jauh gitu kan, jauh ke depan. Yang ini kita sudah ngomong bahas anak gitu kan ya, mungkin beberapa orang ngomong ini investasi dunia kita, ini adalah harta yang paling mahal yang kita punya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini saya ya setuju saja gitu ya, bahwa mempersiapkan anak, mempersiapkan kehamilan itu sangat penting bagi teman-teman yang sudah posisinya sudah berpasangan atau sudah punya suami gitu kan. Nah, sama misalkan teman-teman yang posisinya di sini masih mungkin dalam proses belum menikah gitu ya, masih proses menyiapkan pernikahan. Nah, ini juga sangat penting. Ketika teman-teman di sana misalkan banyak para perempuan yang sibuk untuk memikirkan bagaimana pernikahan impiannya gitu ya. Nah, ini nggak ada salahnya juga teman-teman di sini yang masih proses untuk menuju ke jenjang pernikahan menyiapkan juga bagaimana nih nanti aku menyiapkan kehamilan, bagaimana aku nanti mendidik anakku dan lain sebagainya gitu. Jadi yang secara general ya teman-teman untuk persiapan kehamilan pasti akan disarankan gitu ya. Karena ini juga kayak general recommendation dari WHO juga untuk mengambil suplementasi folic acid gitu. Dan yang paling umum mungkin dosisnya sekitar 400 mikrogram. Tapi beberapa kasus misalkan teman-teman ada riwayat khusus di dalam keluarga, misalkan ada riwayat atau resiko yang cukup tinggi untuk spina bifida dan lain sebagainya, mungkin dokter atau bidannya akan menyarankan dosis yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini kapan waktu minumnya? Jadi idealnya memang mungkin minim banget 12
minggu sebelum kehamilan sampai nanti teman-teman selama kehamilan. Nah, bahkan nanti setelah kehamilan mungkin multivitamin atau suplemen yang perlu diminum mungkin semakin bervariasi lagi gitu kan. Mungkin banyak apa namanya em, vitamin-vitamin lain yang perlu ditambahkan lagi gitu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian berhenti merokok ini juga mungkin sudah cukup umum ya. Kita sekarang banyak sekali fenomena gitu kan para ibu hamil. Bahkan kemarin waktu saya di Inggris gitu, begitu banyaknya ibu hamil udah perutnya besar-besar gitu ya, merokok sambil jalan-jalan sambil ini gitu. Nah ini sebenarnya kalau saya pribadi melihat apa namanya fenomena di Indonesia juga kayaknya juga banyak yang seperti ini juga gitu. Mungkin belum sampai ke ibu hamil misalkan ke remaja-remaja kita yang sekarang gitu kan. Banyak yang mungkin merasa bahwa dirinya keren kalau merokok dan lain sebagainya. Nah, ini coba pikirkan untuk berhenti merokok gitu. Ketika kamu berpikir untuk memiliki anak atau menyiapkan kehamilan, karena yang jelas ini akan berhubungan dengan banyak sekali kondisi kesehatan, seperti bayinya akan lahir prematur, kemudian berat badan lahirnya rendah, kemudian ada mungkin gangguan mungkin saat proses kelahiran anaknya gitu ya, mungkin dia akan gagal nafas, ada ini sindrom-sindrom yang mungkin nanti akan berimpact pada long term effect pada bayinya, termasuk juga resiko keguguran akan meningkat. Itu. Nah, kemudian alkohol juga pasti ya teman-teman ya, alkohol ini tidak hanya sekedar punya dampak jangka panjang pada bayi, tapi ternyata di beberapa riset juga dia akan berdampak buruk pada kualitas dari mikrobiota dari vagina teman-teman gitu ya. Itu dia akan merusak komponen mikrobiota yang mungkin seharusnya itu adalah normal pada pregnancy dan itu bahkan mungkin bisa sebagai protection, bisa sebagai epigenetik yang sangat bervariasi biodiversity di dalam tubuh seorang perempuan, tapi ketika teman-teman mengkonsumsi alkohol, teman-teman bisa merusak mikrobiota itu baik mungkin di dalam sistem gastrointestinal ataupun sistem reproduksi khususnya pada birth canal atau vaginalnya teman-teman. Seperti itu. Kemudian diusahakan sekali ya keep to a healthy weight. Jadi teman-teman diusahakan punya range body mass index atau apa namanya indeks massa tubuh yang ideal. Nah, range-nya berapa? Nah, ini satunya hilang nih. Jadi 18,5 sampai 24,9. Jadi ketika teman-teman jadi underweight atau BMI-nya atau IMT-nya kurang dari 18,5 atau lebih dari 24,9 dengan posisi overweight atau obes, tentu ini pasti akan ada resikonya gitu ya. Entah nanti misalkan bayinya lahir rendah, kemudian bisa meningkatkan high blood pressure, ada DVT, ada miscarriage, ada gestasional diabetes dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya perlu teman-teman perhatikan juga adalah ketahuilah mungkin jenis obat-obatan yang teman-teman konsumsi. Mungkin sebelum hamil teman-teman ada nih obat-obatan khusus yang sudah dikonsumsi sebelumnya. Nah ini harus hati-hati kalau nanti mau persiapan pregnancy preparation dikonsulkan ini aman nggak untuk saya konsumsi gitu. Karena mungkin beberapa obat yang rutin teman-teman minum ada dampaknya nih bagi perkembangan janin gitu. Bahkan mungkin skincare-nya. Skincare-nya ada nggak ini yang sifatnya teratogenik atau nanti bisa menimbulkan kelainan pada anatomi atau mungkin berpengaruh pada perkembangan janin pada bayi kita, misalkan seperti itu ya. Jadi dicek lagi gitu, apakah produk-produk atau obat-obatan yang saya konsumsi ini akan aman jika dikonsumsi oleh ibu hamil. Karena tidak bisa disamakan ya teman-teman ya, antara misalkan kita nggak hamil dan hamil gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada mungkin kayak indikator obat-obatan tertentu, ada klasifikasinya, ada golongan-golongannya nanti masuk kategori apa, yang mana itu nanti safe untuk ibu hamil atau enggak. Itu ya. Kemudian vaccination and infection. Nah, ini beberapa mungkin teman-teman juga enggak asing juga karena beberapa jenis vaksin mungkin sudah didapatkan ketika misalkan teman-teman akan menikah sudah pernah vaksin ini sebelumnya, baik mungkin yang sudah di cover sama program pemerintah maupun yang belum gitu kan. Nah ini secara gambaran besar mungkin teman-teman akan divaksin TT, ada vaksin HPV, ada MMR dan lain sebagainya gitu.
Dan ini biasanya di setiap negara akan beda lagi kebijakannya karena mungkin setiap negara punya masalah apa ya, problem kesehatan tersendiri-sendiri gitu ya. Jadi misalkan kita yang di negara tropis mungkin akan berbeda dengan misalkan ibu hamil yang tinggal di Europe gitu kan. Misalkan dengan cuaca, dengan apa namanya tuh eh, musim yang berbeda gitu kan. Misalkan kayak kemarin saya di UK gitu, para ibu hamil sangat didukung nih buat untuk ambil vaksinasi flu gitu sebelum winter gitu. Jadi supaya mereka terhindar dari apa namanya flu yang mungkin nanti parah ketika kehamilan atau kondisi hamil saat atau selama winter misalkan seperti itu. Nah, kemudian eh, teman-teman juga harus menyampaikan. Jadi sangat disarankan sekali meskipun kita di Indonesia kan nggak ada ya program yang secara khusus gitu untuk persiapan kehamilan. Ya mungkin di beberapa daerah ada ya misalkan kayak di kota Surabaya gitu yang saya tahu ada nih untuk program atau kelas Catin gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah lain mungkin nggak ada gitu kan. Di beda kabupaten, beda regulasi, beda program gitu kan. Jadi masih belum ada mungkin national skill yang benar-benar ini program untuk persiapan kehamilan gitu. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian juga laboratori testing ya teman-teman ya, ini juga sangat disarankan gitu dan kalau bisa memang dialokasikan secara khusus anggaran untuk pemeriksaan em, laboratorium eh, selama dan sebelum kehamilan. Karena ini juga sangat penting untuk mengetahui, apalagi misalkan teman-teman belum pernah tahu nih, apa nih golongan darahku, apa nih resusku, ada nggak ya ini apa namanya indikasi aku kena infeksi atau ada nggak ya ini apa namanya aku ada infeksi-infeksi tertentu yang butuh di treatment terlebih dulu sebelum aku hamil gitu. Nah, ini yang paling umum sih mungkin teman-teman bisa cek darah lengkap, urin lengkap, golongan darah, resusnya apa gitu kan. Kemudian mungkin analisa sel darah tepi, cek untuk beberapa em, screening penyakit-penyakit yang berkaitan sama hematologi gitu kan, misalkan mungkin talasemi dan lain sebagainya, yang itu juga mungkin berbahaya untuk janinnya juga gitu kan. Terus kemudian rubella, toxoplasma, sitomegalovirus dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ini teman-teman kalau memang memang banyak ya yang nggak di cover gitu. Banyak yang cuman mungkin sekedar standar gitu dan saya sangat menyarankan teman-teman mengalokasikan dan cari beberapa mungkin center-center pemeriksaan, mungkin laboratorium swasta atau laboratorium pemerintah. Jadi minta untuk apa ya, mengajukan secara pribadi gitu, saya ingin cek ini sebelum kehamilan. Itu biasanya banyak banget yang menawarkan program-program seperti ini. Nah, kemudian ada aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum kehamilan. Nah, ini mungkin yang meskipun tidak di ranah kesehatan ya, tapi ini ada ada efeknya juga kalau misalkan ini tidak diselesaikan, kalau ada masalah di sini. Jadi coba nih, coba teman-teman hitung kalkulasi berapa sih kira-kira apa ya istilahnya itu pengeluaran potensi pengeluaran ketika aku hamil, ketika aku nanti persalinan, ketika aku nanti punya anak apa yang akan nambah gitu, apa yang perlu aku siapkan gitu, berapa banyak kira-kira dana yang perlu tak siapkan dan lain sebagainya untuk pendidikan, untuk asuransi anak, barangkali untuk belanja harian, rumah tangga dan lain sebagainya itu pasti akan naik kan ya, karena kita ketambahan anggota keluarga nih gitu kan, nggak mungkin dengan tambah anggota keluarga nggak tambah pengeluaran gitu kan. Kemudian yang kedua, biaya untuk pelayanan kesehatan ini pasti juga sudah harus dipikirkan juga gitu. Karena sebelum kehamilan aja kita sudah mengeluarkan duit kan. Kayak sederhana misalkan tadi kita perlu beli asam folat gitu kan. Asam folat kan mungkin juga nggak masuk program pemerintah ya. Kita kan perlu anggaran sendiri untuk beli asam folat misalkan. Atau misalkan kita butuh cek lab. Kemudian saat kehamilan juga mungkin sama gitu. Mungkin kita butuh mengalokasikan dana untuk antenatal, untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin nggak di cover sama asuransi kita. Atau misalkan butuh cek untuk ultrasonografi ya jadi USG, butuh persiapan ini itu gitu. Itu kan semuanya butuh duit ya gitu. Dan juga mungkin beberapa dari kita membutuhkan konseling tambahan atau pelayanan tambahan dari konsultan, dari konselor, mungkin mulai konsul ke breastfeeding konselor dan lain sebagainya atau mungkin perlu konsul ke psikolog
dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian eh, mempertimbangkan juga pakai health insurance yang mungkin teman-teman sudah punya, jadi National Health Insurance, mungkin kayak BPJS gitu kan, kayak JKN-nya kita, atau kita biaya mandiri gitu. Nggak mau pakai asuransi gitu, nggak mau pakai asuransinya perusahaan, atau nggak mau pakai ini aja, jadi aku mau pakai ini ku sendiri. Jadi berapa yang perlu kamu siapkan, itu juga harus dalam pertimbanganmu sebelum kamu kehamilan. Kemudian terkait cuti, nah ini juga pasti ngefek lah ya ke keuangan keluarga. Teman-teman yang mungkin sekarang statusnya bekerja atau mungkin suaminya juga pekerja gitu. Misalkan ada kelahiran anak, ngefek nggak dengan situasi keuangan keluarga? Karena nanti teman-teman bakalan cuti. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman cuti kan nggak dalam waktu yang singkat ya gitu. Mungkin before lahiran dan setelah lahiran teman-teman akan cuti panjang gitu. Itu bakalan ngaruh nggak ke stabilitas ekonomi di keluarga. Masuk juga mungkin suami gitu. Suami kan juga mungkin akan ada dapat cuti dan lain sebagainya, meskipun kalau di Indonesia sih nggak yang terlalu ini banget ya kalau cuti bapak-bapak ya. Kalau cuti ibu-ibu kan mungkin cukup lumayan lah gitu. Tapi kalau cuti bapak-bapak kayaknya kalau negara kita masih belum begitu berjalan dengan baik gitu kan. Nah, kemudian beberapa essential kit gitu ya buat mother and baby. Jadi teman-teman bisa nih buat list, kemudian apa saja yang perlu dibeli, dan pastikan teman-teman membeli sesuatu ya yang penting-penting aja gitu. Karena balik lagi, em, kebutuhan itu mungkin sifatnya hanya apa ya, sementara aja gitu, dan sebentar aja. Dan teman-teman harus ketahui bahwa yang namanya bayi itu adalah periode-periode yang paling pesat proses pertumbuhannya. Jadi kalau misalkan beli baju juga terlalu banyak yang untuk ukuran newborn misalkan, atau mau beli peralatan yang sekiranya itu nggak penting ya nggak usah dibeli gitu kan. Apalagi sekarang eranya era sosial media, eranya teman-teman segala segala sesuatu di digital information gitu kan. Orang satu bisa ngasih pengaruh orang yang lain gitu. Jadi ibu harus punya prinsip gitu. Ini yang benar-benar butuh mana, yang nggak butuh mana gitu. Jadi disortir. Itu juga bisa menyelamatkan finansial status kita gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang nggak kalah penting juga adalah partner relationship. Gimana sih hubungan kita dengan pasangan gitu. Karena kalau sudah ngomongin hamil, kita mau berencana punya anak gitu. Ini nggak hanya tentang kita gitu loh. Karena ini juga tentang pasangan kita, tentang keluarga kita gitu. Kan tentang penerimaan orang-orang di sekitar kita gitu. Nah ini coba nih, coba tanyakan ke dirimu, coba obrolkan dengan pasanganmu gitu. Apakah sudah cukup gitu kita itu stabil secara hubungan dengan suami kita atau pasangan kita untuk membesarkan anak gitu. Gimana sih kondisi hubungan kita dengan pasangan gitu? Sudah cukup suportifkah dia nanti ketika aku hamil gitu? Karena balik lagi, hamil adalah urusan berdua gitu kan, bukan hanya misalkan kita aja sendiri sebagai perempuan yang hamil gitu. Kemudian apakah kita berdua sudah sepakat nih gitu? Ya, oke, this is the best time to have a baby, misalkan seperti itu. Cocok nggak gitu waktunya gitu. Misalkan si suami mungkin masih dalam periode untuk merintis bisnisnya, atau dia masih posisi masih pindah-pindah pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi mungkin belum cocok atau belum pas nih waktunya gitu. Dia belum ready. Nah, itu kan perlu didiskusikan. Atau mungkin dari si kitanya sendiri gitu. Kita dari dia belum jadi ibu, jadi apa, ibu hamil gitu kan. Jadi dua-duanya harus agree. Kemudian apakah kita sudah cukup punya pola komunikasi yang terbuka. Apakah kita sudah bisa jujur dengan pasangan kita tentang berkomunikasi dan lain sebagainya gitu kan. Terus terkait terkait finansial juga sama gitu. Ini nanti gimana pengeluaran anak, nanti gimana cara kita menutupinya, atau bagaimana cara kita mengcoverage kebutuhan itu. Nanti hamil, cek lab, kebutuhan vitamin ini itu dan lain sebagainya gimana, itu harus sudah jadi obrolan juga gitu kan. Terus bagaimana kita pembagian kerja gitu kan, pembagian kerja harian ketika sudah punya anak gimana, pembagian domestik eh, rumah tangga nanti seperti apa, nanti kalau misalkan aku kerja gimana, kalau kamu kerja gimana dan lain sebagainya. Kemudian juga harus punya mutual understanding, harus punya sudut pandang yang sama dalam membesarkan anak. Boleh nggak ini nanti anaknya dititipkan ke childcare misalkan? Boleh,
perlu nggak kita itu hire untuk asisten rumah tangga? Nah, hal-hal seperti ini kan butuh perspektif yang sama ya, dan ini perlu teman-teman sudah mulai komunikasikan sebelum teman-teman hamil gitu. Nah, kemudian yang ini paling apa namanya? Sebentar, ini suami saya telepon berapa ini? Halo, ya sayang, bentar, bentar, maaf. Nah, kemudian yang terakhir, dan maaf ya teman-teman ya, saya lanjut, saya ada telepon. Yang terakhir, bagaimana ini naudzubillah aja ya, naudzubillah gitu. Bagaimana kita cara membesarkan anak kalau misalkan hubungan kita selesai gitu. Ya naudzubillah jangan sampai ya. Misalkan di pertengah perjalanan gitu udah hamil, udah lahiran, kemudian ada unexpected situation yang itu mungkin meminta kita untuk mengakhiri hubungan gitu. Ya jangan sampai ya gitu. Bentar teman-teman, ternyata ada orang di bawah. Bentar ya, mohon maaf banget. Nggak apa-apa, Mbak Erni. Bisa ditambi dulu Kak waktu Mbak. Nah, oke untuk teman-teman yang mungkin dari penjelasan tadi udah ada nih bayangan apa yang mau ditanyain, boleh banget langsung di drop di question box atau mau disimpan dulu nanti mau ditanyakan secara langsung juga boleh banget. Nanti setelah akhir sesi, setelah Mbak Erni menyampaikan uh, materinya, nanti akan kami buka sesi Q&A, jadi teman-teman bisa raise hand apabila ingin menyampaikan secara langsung. Jadi boleh ya teman-teman langsung di drop aja question di chat box. Oke. Oke, teman-teman sekali lagi boleh banget ya kalau misalnya ada pertanyaan. Ini ada yang memberikan tanggapan juga terkait cuti kehamilan ya Mbak Caca dan Mbak Editia nih tentang cuti kerja. Nah, teman-teman masih semangat kan ya ikut webinar? Boleh dong di komen. Oke, Mbak Erni udah kembali. Monggo Mbak Erni bisa dilanjutkan. Halo, maaf ya, habis Gak ada apa-apa orang di Mbak. bawah. Nggak dengar tuh sampai sampai suami saya telepon. Oke, kita lanjut ya. Jadi terkait aspek hubungan dengan pasangan ini juga perlu disiapkan untuk mempersiapkan kehamilan yang menyenangkan, termasuk sampai persalinan sampai nifasnya juga, sampai prevention baby blues. Nah, kemudian ya ini sedikit aja sih. Jadi menjadi orang tua gitu ya. Parenting is much easier when you have a husband or other family members who can help out you. Jadi teman-teman harus selain menyiapkan dirimu, kamu tuh juga perlu menyiapkan orang-orang di sekitarmu ketika kamu nanti hamil gitu. Ya memang kita nggak bisa berekspektasi banyak gitu ya kan untuk orang-orang sekitar kita akan merespon seperti apa gitu kan. Tapi kita bisa mengupayakan, kita mungkin bisa menjalin komunikasi yang baik. Ini saya sedang persiapan kehamilan gitu. Aku sedang berencana untuk punya anak dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan dengan orang tua, mungkin kakak, adik, teman dekat dan lain sebagainya sehingga ketika teman-teman punya social support yang baik itu juga bisa apa namanya mendukung gitu ya menjadi aspek penting juga untuk persiapan kehamilan dan persalinan yang menyenangkan gitu. Nah, ini mungkin kita langsung masuk ke spesifik mental health condition ya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu rinci. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah, tadi kan kalau di judulnya kan prevention baby blues ya. Tapi kalau teman-teman tahu itu yang namanya spesifik mental health condition sebelum, selama, dan setelah proses persalinan itu sangat banyak jenisnya gitu. Jenisnya sangat banyak. Mungkin yang lagi
happening di Indonesia atau yang dikenal sama ibu-ibu sekarang kan ya baby blues, mungkin atau postpartum depression dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi secara teori, kita lihat lagi secara keilmuan gitu, ternyata banyak sekali dan itu nggak hanya sekedar mungkin setelah persalinan gitu atau setelah apa namanya bayi itu lahir gitu. Sebelum bahkan itu sudah ada bentuk-bentuk mental health condition yang perlu kita waspadai atau kita perlu aware dengan itu gitu supaya kita juga jauh lebih apa namanya siap gitu. Oh, ternyata ada ya bentuk-bentuk atau kayak perubahan yang akan mungkin aku bisa menghadapi situasi seperti ini gitu, unexpected condition yang mungkin teman-teman belum tahu sebelumnya. Nah, ini juga teman-teman bisa baca ya. Jadi kayak panic attacks in pregnancy, depression in pregnancy. Jadi di kehamilan aja udah bisa depresi gitu, nggak hanya sekedar mungkin di setelah postpartum. Kemudian ada bipolar, ada PTSD ini, kemudian ada fear of childbirth gitu ya, ada atau tokophobia. Ini namanya dan ini nama-namanya juga macam-macam teman-teman. Jadi kalau misalkan kita baca jurnal-jurnal ilmiah gitu ya, kayak VOC aja nih, fear of childbirth atau teman-teman ada yang nyebutnya tokophobia, ada lagi nama lain. Jadi ini bahkan yang tokophobia aja itu seingat saya itu udah sampai 3 sampai 4 nama kalau di dalam jurnal dalam pencarian gitu ya. Belum kita ngomong mental health condition yang lain. Jadi jenisnya banyak postnatal depression, baby blues, bahkan ada juga yang uh, eating disorder in pregnancy gitu kan. Ya meskipun kita tahu misalkan nanti kita ketika hamil kita mungkin akan ada gangguan secara hormonal atau gangguan dalam sistem gastrointestinal kita sehingga itu mungkin bisa meningkatkan atau ada morning morning sickness saat pagi hari mual muntah dan lain sebagainya gitu. Tapi batasan mana yang itu mungkin sudah mengarah pada kondisi yang nggak normal atau patologis gitu kan, yang butuh treatment atau butuh support lebih lanjut gitu, sampai postpartum psikosis. Ini seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa yang perlu kita apa ya, bisa kita siapkan gitu untuk mencegah hal-hal tadi gitu. Menyiapkan secara mental menyambut kehamilan. Nah, yang pertama adalah kita perlu loh untuk mengenali gitu, mengenali faktor-faktor resikonya. Mungkin nggak hanya sekedar postpartum depression ya, mungkin mental health condition-nya lain juga bisa sama. Ketika misalkan teman-teman punya riwayat depresi atau anxieties yang mungkin berlebihan atau sudah pernah terdeteksi sebelum kehamilan, nah ini teman-teman harus aware. Karena nanti dengan teman-teman hamil gitu, di situ akan ada proses perubahan hormonal yang mungkin itu bisa memperberat kondisi anxiety atau depresinya teman-teman gitu. Jadi harus sampaikan ini harus pada bidannya atau mungkin dokternya yang merawat gitu supaya mereka juga ready dan mungkin juga kepada pasangan gitu. Jadi pasangan juga perlu tahu kalau misalkan oh aku dulu misalkan waktu remaja aku pernah ada riwayat untuk mendapatkan perawatan seperti ini atau aku pernah misalkan konsultasi sama psikolog, aku pernah minum obat seperti ini dan sebagainya, sampaikan saja. Kemudian marital konflik, konflik dalam pernikahan, nah seperti yang tadi, termasuk relationship sama pasangan itu bisa mengurangi hal-hal yang seperti ini ya. Jadi konflik di pernikahan, kemudian histori di keluarga ada PPD gitu kan, kemudian histori ketika misalkan ada stressful life event, misalkan kamu melihat trauma yang terjadi di keluargamu yang itu relate sama kondisimu saat ini dan lain sebagainya, atau bahkan misalkan komplikasi-komplikasi dalam kehamilan. Kan enggak semuanya ya memang kalau kita ngomongin proporsi kehamilan normal itu sekitar 85% gitu ya. 85% itu kehamilan akan berjalan sesuai normal. Normal, natural, sesuai dengan apa ya, apa yang sudah Allah ciptakan gitu kan. Memang kita didesain untuk hamil, untuk persalinan, untuk nifas, tapi ada beberapa mungkin perempuan dengan kondisi khusus mungkin sekitar 10 sampai 15% mereka itu membutuhkan medical assistant lebih lanjut gitu. Nah, itu kita nggak boleh menutup mata. Mereka ada komplikasi di sana dan itu memang mereka juga butuh extra care untuk mental health condition-nya. Mungkin mereka yang misalkan ada preeklamsi dalam kehamilannya, mungkin mereka ada gestasional diabetes, kemudian atau mungkin mereka hamil dengan cancer, dengan kanker dan lain sebagainya kan kan hal-hal seperti itu kan ya nggak ada yang mau gitu kan. Nah itu juga bisa meningkatkan
kondisi mental yang berat pada ibu hamil gitu. Termasuk juga lemahnya support system baik mungkin di keluarga maupun orang-orang di sekitarnya, termasuk juga healthcare providernya gitu. Misalkan tenaga kesehatannya yang ngasih care nggak terlalu ini ya, nggak kurang gitu. Jadi itu juga termasuk potensi-potensi yang bisa meningkatkan mental complication dalam ibu hamil gitu. Kemudian understand what to anticipate what expecting. Jadi teman-teman mungkin sudah banyak nih deh tadi yang sudah sampaikan. Kamu mungkin berekspektasi bahwa oke nanti aku hamil berarti nanti mungkin aku bakalan apa namanya mual muntah, aku akan ada kenaikan berat badan, mungkin aku akan bentuk tubuhku akan berubah dan lain sebagainya gitu. Tapi kamu juga harus ready dengan mungkin unexpected symptom atau apa ya gejala-gejala yang mungkin tidak kamu ekspektasikan sebelumnya. Termasuk kayak tadi, perubahan moodmu, perubahan kondisi mentalmu, mungkin secara nggak langsung gitu ya, itu dari efek dari mungkin perubahan hormonal dan lain sebagainya itu sudah harus diantisipasi. Kalau teman-teman sudah punya knowledge seperti itu, kamu akan jauh lebih lebih calm gitu ya, lebih tenang. Oh ini bisa jadi karena memang perubahan. Jadi kamu mudah untuk meregulasi emosimu, kamu mudah untuk memanajemen dirimu, control yourself-nya lebih mudah kalau kamu tahu apa yang harus kamu, hal-hal yang perlu kamu ekspektasikan dan yang mungkin di luar kendalimu atau unexpected yang bisa terjadi dalam kehamilanmu. Kemudian cari social support gitu. Ya, termasuk dari pasangan, suami, tadi ya, kemudian orang tua, teman, atau mungkin kamu join di grup calon orang tua gitu. Mungkin grup-grup ibu hamil, kamu join di antenatal class dan lain sebagainya. Termasuk juga mendapatkan midwife atau dokter yang bisa menjadi temanmu gitu, jadi social supportmu. Kemudian yang berikutnya pahami gitu bahwa your mental well-being itu penting banget. Tadi yang seperti saya sampaikan kalau misalkan memang ada apa ya kecemasan-kecemasan yang berhubungan dengan kondisi mentalmu di masa lalu. Apa sih yang menjadi kan dirimu cemas gitu menghadapi kehamilan atau nanti kalau kesan seperti apa gitu. Semakin kamu aware, semakin kamu berani berbicara gitu kan. Itu kan secara nggak langsung kamu merilis stresormu itu mungkin dalam bentuk kata-kata, bentuk ungkapan gitu. Itu kalau dikeluarkan, insya Allah bisa juga mengurangi level of stressmu, level of anxietymu terhadap kehamilan dan persalinanmu. Gitu. Kemudian yang terakhir juga ini mungkin bahkan yang sudah punya anak ya, mungkin. Jadi meskipun sudah punya anak, sudah punya riwayat kehamilan sebelumnya yang baik-baik saja gitu, tetap harus namanya pregnancy preparation itu perlu dilakukan gitu. Karena yang perlu disiapkan itu nggak hanya kita, nggak hanya pasangan, tapi mungkin juga anak-anak kita yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, untuk ini itu juga kan akan jadi potensi masalah juga kalau kita nggak menghandle dengan baik ya gitu. Jadi beberapa anak mungkin akan excited gitu. Oh, aku mau punya adik lagi gitu. Tapi mungkin beberapa mereka juga kayak menunjukkan common emotional reaction gitu. Misalkan dia, oh takut ini orang tuaku nggak akan care lagi. Mereka jealous atau mereka akan cemas tidak akan kehilangan kasih sayang orang tuanya, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan kondisi mental anak kita atau kondisi mental si kakak, calon kakak gitu ya. Jadi kita biar kayak selama kehamilan itu bisa lebih tenang, bisa lebih oh ya ini apa namanya support sistemnya lengkap gitu, nggak hanya dari suami, anakku juga si calon kakak ini juga support untuk menanti kehadiran adiknya dan lain sebagainya. Nah, ini ya, make them feel that they will be important. Mereka penting loh to your pregnancy and that they can assist you. Mereka bisa membantu kamu menyiapkan kehadirannya bayi. Diajak, selalu dilibatkan apa-apa yang berkaitan sama um, kehamilan berikutnya. Ini seperti itu. Nah, ini mungkin um, penutup aja kali ya. Membesarkan anak itu butuh ibu yang tidak hanya sehat fisik gitu, tapi juga sehat jiwanya. Ini sangat perlu sekali gitu, karena kita nggak hanya sekedar transfer apa ya istilahnya kalau kita di pembuahan gitu, oke
aku donasi sel telur, kamu donasi sel sel sperma udah jadi bayi selesai gitu. Enggak gitu. Selama kehamilan itu kita juga butuh untuk kontrol ourselves gitu kan, gimana kita ngasih namanya kasih sayang itu ya, kita transfer cinta itu sudah dalam kehamilan gitu. Nah, itu dibutuhkan ibu yang nggak hanya sehat fisiknya, sehat jiwanya juga gitu. Nah, itu dibutuhkan semuanya harus ikut menyayangi si ibu juga gitu. Karena ketika kita bisa menjadi full, full menjadi diri sendiri, kita bisa all out juga untuk ke anak kita, untuk calon bayi kita gitu. Nah, ini juga sama ya. Jadi nanti ketika misalkan teman-teman sudah di posisi hamil atau masih sekarang udah posisi hamil atau udah posisi punya anak gitu, selalu yakin bahwa kalau sudah berhasil hamil gitu, sudah ada hadirnya seorang anak gitu, maka yakin gitu. Allah atau Tuhan kita itu sudah memberikan sepaket, sudah ada rezekinya, sudah secara finansial akan dibantu, sudah sepaket juga dengan kemampuan merawat mereka dengan kesungguhan. Maka gitu ya, kita perlu mendidik diri kita. Didik dirimu sebelum dan selama mendidik anakmu gitu. Jadi harus jadi long life learner kayak gitu ya. Jadi jangan berhenti bahwa oh, oke aku udah persiapan persalinan kehamilan udah selesai, nggak seperti itu. Karena yang namanya anak itu kan ya kita men apa ya mendampingi mereka setiap fase tumbuh kembangnya dan itu mungkin challenge-nya beda-beda. Setiap anak itu kan ya, unik dengan potensinya, unik dengan kondisinya dan kita yang harus mendidik diri kita dulu gitu. Nanti sana kita akan ikut dan berkomitmenlah kita dia menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk mempertanggungjawabkan amanah. Karena anak itu kan ya namanya amanah ya, amanah terbesar yang dititipkan Tuhan kepada kita. Mungkin demikian ya teman-teman ya sebagai pengantar diskusi, semoga bermanfaat. Kalau misalkan mau terkoneksi atau kita ini bisa saling bersapa di sosial media. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Erni. Wah, sangat insightful sekali nih Mbak Erni materinya. Nah, eh, dari teman-teman, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa banget nanti disampaikan di chat, atau mungkin ada teman-teman yang mau langsung bertanya secara langsung, bisa raise hand. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya dulu nih Mbak yang mengawali pertanyaannya. Nggak apa-apa ya Mbak Erni. Nah, Boleh. eh, terkait dengan proses kehamilan, persalinan sampai nanti nifas itu kan sebuah proses yang berkelanjutan ya Mbak Erni. Nah, Hmm. sebenarnya apakah ketika misalnya nih Mbak kan diawali dengan kehamilan terlebih dahulu. Nah, ketika di kehamilan ini kita udah ngerasa nggak enjoy atau mungkin ada masalah di sini, apakah masalah tersebut juga akan berlangsung hingga nanti nifas atau seperti apa nih Mbak? Ya, jadi terkait masalah ya, makanya tadi kita harus aware terhadap diri kita lebih awal. Nah, itu masalahnya dari mana gitu. Masalahnya itu apakah kaitannya sama kondisi fisik kita yang mungkin berkaitan sama kesiapan tubuh atau mungkin ada gangguan secara fisik ya, gangguan fisik atau gangguan hormonal atau ada mungkin ada mental health condition yang mempengaruhi itu atau kondisi lain yang non biological misalkan tadi secara finansial atau secara sosial yang kurang mendukung. Nah, itu kan pasti Mbak Liza akan berpengaruh ya. Tidak hanya saat kehamilan, tapi itu efeknya akan jangka panjang di persalinan dan nifas juga gitu. Ambil contoh saja misalkan nih, em, teman ada masalah tadi di berat badannya yang terlalu berlebihan atau misalkan underweight, berat badannya kurang gitu kan. Nah, itu sederhana saja misalkan ketika proses preconception gitu ya, ketika baru masih proses pembuahan aja gitu. Kalau misalkan itu tidak di treatment atau tidak dibenahi dengan baik gitu, ya mungkin akan meningkatkan resiko teman-teman untuk miscarriage atau keguguran gitu. Jadi Hmm. bisa menurunkan angka fertilitasnya. Jadi teman-teman nggak bisa mungkin optimal dalam proses preconception. Nanti mungkin bayinya kalaupun jadi bayi, dia bisa kembangnya mungkin ada resiko gestational diabetes, bayinya gede dan lain sebagainya. Misalkan kalau ibunya obes ya, misalkan seperti itu. Jadi apapun entah itu kondisi yang biologis maupun non biologis gitu, yang memang teman-teman sudah aware itu ada
masalah di dalam sebelum kehamilan ya harus dibenahi gitu, dibenahi dan disesuaikan dengan ini perlu apa. Ya seperti itu Mbak Nisa. Oke, jadi memang ketika itu tidak ditangani dengan baik ya pasti akan merembet ke proses-proses berikutnya ya Mbak Ernia. Nah, Hmm, terkait dengan persiapan tadi ya Mbak, jadi makanya untuk melalui proses ini memang perlu belajar sehingga jangan sampai clueless dan akhirnya nanti selama menjalani proses ini apa kata providernya atau apa kata dokternya gitu ya Mbak. Sehingga ketika kita punya informasi mungkin kita bisa lebih aware, oh setelah ini saya akan mengalami ini, setelah ini saya ada di fase ini. Mungkin gitu ya Mbak Erni. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk nih Mbak Erni dari Mbak Editia. Eh, Mbak izin bertanya, saat anak pertama saya mengalami baby blues atau lebih ke panic attack, namun terjadi di usia anak saya yang sudah 2 bulan. Nah, selama kehamilan ini deg-degan, kira-kira em, selain menyadari, maksudnya awareness dengan diri sendiri, kemudian komunikasi dengan suami, apa saja sih yang perlu disiapkan untuk meminimalisir terjadinya uh, baby blues ini tadi, Mak? ya. Ini sebenarnya kayak kalau baca ini kan agak subjektif ya. Deg-degan ini maksudnya gimana? Apakah memang misalkan nadinya cepet atau apa gitu kan lah ya? Atau memang deg-degan ini karena kecemasan atau bentuknya seperti apa gitu. Dan itu kan perlu digali lebih lanjut ya datanya seperti apa karena nggak ketemu sama Mbak Edith langsung. Nah, ini kayaknya Mbak Edith ini teman saya yang lagi posisi di UK sekarang. Dia bilang dosis di UK. Mungkin apa Mbak Edith, kalau memang misalkan nih ya, Mbak Edith sudah aware tentang kehamilan anak pertama, kemudian ada masalah secara emosional, jadi itu perlu disampaikan ke provider kehamilan saat ini gitu, supaya dia juga aware. Karena eh, terkait screening mental health condition gitu ya, itu mungkin kalau di misalkan dalam setting di Indonesia kan masih belum banyak dilakukan ya. Teman-teman kalau misalkan antenatal antenatal visit atau misalkan periksa hamil mungkin ke bidan atau ke dokter gitu. Ya mungkin kayak rutin praktis yang ya udah Bu, ini di tensi, timbang berat badan, mungkin apa gitu kan, diukur tinggi fundus, tunggu tinggi perutnya gitu kan atau misalkan teman-teman di check in dan sebagainya. Jadi jarang banget ada obrolan atau jarang banget ada assessment atau penilaian terkait mental health kondisinya si ibu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin dalam fase ini berarti ya harus jemput bola gitu ya. Sampaikan kalau misalkan memang apa namanya teman-teman ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Jadi coba cari provider yang menurut teman-teman itu teman-teman nyaman membagikan itu dengan mereka gitu. Jadi cari bantuan, sampaikan apa yang kira-kira menjadi kecemasan teman-teman gitu ya. Kemudian beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan juga gitu ya, secara evidence yang juga mungkin bisa menurunkan level of anxiety-nya para ibu hamil. Misalkan teman-teman ngambil rutin yoga atau medication gitu kan. Itu kan juga bisa meningkatkan aliran darah, bisa akhirnya aliran darah ke otaknya juga lebih lancar, teman-teman bisa lebih apa namanya itu di fresh lebih apa seperti itu ya. Kemudian teman-teman bisa pakai aromaterapi di dalam kehamilan itu juga ada efeknya juga untuk mengurangi level of anxiety. Kemudian juga mungkin beberapa exercise secara spesifik gitu kan atau mungkin kayak self journaling. Teman-teman coba nih ungkapkan tulis apa yang ingin teman-teman rasakan lewat tulisan atau sampaikan itu dalam bentuk mungkin rekaman suara kayak atau take video dan lain sebagainya. Nah, coba lakukan itu. Atau misalkan sederhana, misal kalau misalkan Mbak Edith ini kan posisinya di UK ya, saran saya coba sampaikan itu ke midwife-nya, kemudian kalau memang dibutuhkan, biasanya akan dirujuk ke spesialis mental health midwife kalau di Inggris gitu. Tapi kebetulan kalau misalkan di Indonesia kan nggak ada ya. Mungkin kalau misalkan di Indonesia teman-teman di puskesmas, kemudian puskesmas kebetulan ada psikolog, mungkin akan dirujuk ke psikolog gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, mungkin ya, teman-teman harus mengalokasikan dana pribadi untuk mungkin hire psikolog swasta atau teman-teman ke psikiater mungkin seperti itu. Karena banyak yang mungkin sistemnya yang belum ready untuk hal-hal seperti ini. Mungkin kayak gitu Mbak Niza. Oke, Mbak Aditya bagaimana Mbak? Apakah sudah terjawab?
Oke, kurang lebih seperti itu ya Mbak Edith ya. Jadi bisa dengan mengalihkan fokus perasaannya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa membantu seperti self journaling dan lain sebagainya, atau bisa reach out juga pelayanan kesehatan yang melayani screening kesehatan mental gitu. Nah, terkait dengan tadi kan kita sudah membicarakan persiapan kehamilan, terus habis itu pencegahan baby blues ya Pak ya. Nah, untuk persiapan childbirth sendiri untuk mendapatkan safe childbirth gitu Mbak Erni. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu disiapkan? Terutama sekarang kan lagi banyak banget di gaung-gaungkan tentang birth plan, tentang uh, pentingnya membuat birth plan untuk ibu gitu. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang perlu dipersiapkan supaya tidak mengalami kondisi seperti fear of childbirth tadi? Oke, saya selalu suka gitu atau selalu yakin bahwa knowledge is power gitu ya. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan untuk semuanya, ini juga mungkin kayaknya ada bapak-bapak ikut juga nih, Pak Firman Sauki. Terima kasih sudah join Bapak. Eh, jadi bagi teman-teman yang sekarang udah di fase menyiapkan kehamilan dan persalinan, coba deh meskipun sudah ada histori kehamilan sebelumnya atau ini kehamilan kedua atau ini kehamilan ketiga gitu, tetap harus siapkan dirimu, tetap harus tambah knowledge-mu, jangan hanya mengandalkan hanya pengalaman atau kayak pakai feeling aja gitu kan, karena setiap kehamilan itu sifatnya personalized gitu. Kehamilan satu dengan kehamilan yang lain itu nggak bisa disamakan meskipun kayak sama orangnya ya. Oh gitu. Em, apa namanya, meskipun ini anak kedua gitu, nggak akan sama dengan anak yang pertama atau kehamilan ketiga tidak akan sama dengan kehamilan kedua gitu. Jadi selalu improve dirimu dengan knowledge, dengan ilmu-ilmu yang mungkin itu bisa bermanfaat selama proses kehamilanmu. Kemudian tadi terkait birth plan, yang namanya persalinan ya, saya selalu apa ya, saya pernah baca satu buku yang itu menurut saya bagus juga. Jadi kalau misalkan di dalam agama kita gitu ya, kita dikasih waktu nih. Nah, yang namanya kehamilan aterem atau misalkan kehamilan yang siap untuk bayi itu lahir, itu kan kalau kita bahasa medisnya kan sekitar 37 sampai 42 minggu gitu kan. Nah, itu sebenarnya 37 sampai 42 minggu itu tuh adalah waktu yang disiapkan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita gitu untuk semakin mendekatkan diri kita, semakin menyiapkan kita untuk menyambut Dia gitu. Kadang sometimes saya menemukan ibu itu baru kayak gugup semua ketika dia sudah TM3 gitu. Lah kemana saja kamu TM1 dan TM2 gitu. Atau bahkan misalkan dia kayak, ya ini bayiku posisinya susah atau ini gimana nih dan lain sebagainya, Pak. Baru dia berpikir bagaimana menyiapkan persalinan ketika dia sudah dapat cuti gitu misalkan. Nggak boleh seperti itu gitu. Jadi kalau kamu sudah memang dianugerahi sebuah proses kehamilan udah ada janin di dalam perutmu gitu ya kamu harus komitmen dong gitu karena yang namanya amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban itu secara full gitu nggak hanya sekedar ketika dia lahir tapi juga mempersiapkan mereka selama sebelum dan selama kehamilan itu juga penting gitu jadi teman-teman harus dipersiapkan itu terkait tadi yang disinggung sama Mbak Tisu terkait birth plan. Oke gitu ya. Teman-teman harus membuat perencanaan kehamilan dan itu saya sangat 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 sarankan dan sekarang juga sepertinya teman-teman juga sudah banyak mungkin menemukan format birth plan atau kayak bentuk-bentuknya seperti apa untuk persiapan persalinannya gitu. Itu modelnya banyak, variasinya banyak termasuk secara spesifik misalkan nanti teman-teman bakalan lahiran di mana, kemudian bakalan menyusui apa enggak, bakalan IMD apa enggak, kemudian kalau spesifik misalkan kemarin saya di Inggris itu sampai teman-teman nanti bayimu mau disuntik kamu bakalan mau dioksitosin enggak gitu. Karena misalkan kayak suntik oksitosin di kala kala tiganya persalinan itu kan nggak wajib ya, kalau di Indonesia kan wajib ya manajemen aktif kelas 3 itu kan wajib gitu. Kalau di kita kan nggak wajib, nah itu ditawarkan. Terus kemudian nanti bayimu mau nggak dikasih vitamin K misalkan. Kalau di Indonesia kan wajib ya, kalau di UK nggak wajib. Nah hal-hal seperti itu dimasukkan juga ke birth plan. Jadi namanya birth plan itu sesuatu yang mungkin sifatnya personalized setiap individu misalkan birth planku
Berat badannya Emil sama berat badannya Niza mungkin berbeda gitu. Nah itu tergantung apa ya, tergantung si ibunya gitu. Jadi se sebisa mungkin kita ketika nulis berat badan itu adalah kita paham apa yang akan kita jadikan keputusan, sehingga nanti kita itu sebelum ngambil keputusan itu harus cari tahu ini penting nggak ya buat bayiku, aku perlu nggak ini, terus ini apa yang perlu saya siapkan dan lain sebagainya gitu. Karena kalau ngomongin birth plan yang secara program pemerintah kita gitu ya, kayaknya memang nggak ada sih. Maksudnya kayak apa ya? Secara spesifik mungkin kayak program apa sih itu namanya yang kayak ditempel stiker P3K. Stiker apa sih itu? P4K, Mbak. P4K, P3K sih. P4K ya, perencanaan Iya. persalinan itu yang ditempel itu kan cuma hanya sekedar misalkan eh, apa namanya golongan darahnya apa, Ya. ditransfer ke siapa dan lain sebagainya itu kan lebih kepada menyiapkan kamu ke kondisi gawat darurat gitu kan. Padahal kalau misalkan ngomongin birth plan itu adalah sesuatu yang mungkin lebih luas lagi. Itu ngomongin tentang empowernya perempuan. Itu sudah ngomongin pada apa sih, bisa apa sih perempuan itu ketika di proses persalinannya gitu kan, jauh lebih detail kan, seperti itu Mbak Niza. Jadi semakin kamu pinter, semakin kamu menyiapkan ini itu dan lain sebagainya, planmu itu akan semakin bervariasi, planmu akan semakin berwarna-warni gitu, mungkin kayak gitu Mbak Niza. Oke, jadi sebenarnya dengan membuat berplan itu malah bisa memacu teman-teman untuk mencari tahu lebih banyak tentang kondisi persalinan nantinya ya Mbak Erni ya. Nah ini ada Ya, pertanyaan bagus nih Mbak Eni dari Mbak Ana yang sepertinya praktisi Mbak Ana ini, seorang praktisi bidan. Terkait dengan screening kesehatan mental kan di Indonesia itu masih belum teraplikasi. Nah, Mbak Ana ingin bertanya terkait point of view ketika di luar negeri, barangkali Mbak Eri memiliki point of view terkait screening kesehatan mental di UK. Apakah screeningnya itu bisa dilakukan di praktek mandiri bidan dan uh, terkait implementasinya itu yang dipersiapkan oleh bidan jika ingin melakukan screening ini itu apa dan instrumennya itu apa sih Mbak? ada, jadi macam-macam sih itu. Di kehamilan tuh ada kayak untuk tools pertanyaan-pertanyaan sendiri, kemudian juga saat postpartum juga ada. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan baca referensi banyak jurnal ya, itu ada yang namanya, mungkin yang paling umum, yang paling sering kita kita dengar itu ada Edinburgh. Edinburgh Postpartum Skill Depression yang untuk scoring itu. Nah, itu mungkin ada yang seperti itu. Jadi itu ada tulisnya, ada di beberapa publikasi jurnal, dan itu sudah ditranslate ke banyak bahasa juga. Dan beberapa riset-riset yang terbaru itu sudah dibentuk dalam modifikasi. Memang ada tools instrumen screening untuk mendeteksi mental health condition saat kehamilan maupun nanti saat persalinan, saat postpartum maksud saya, nah seperti itu. Jadi memang harus sering-sering baca. Kalau terkait di PMB, kayaknya memang nggak ada bedanya sih ya. Kalau memang itu sudah standar untuk dijadikan screening, ya kita bisa adopt di mana aja di tempatnya gitu loh. Selama kita berhubungan sama ibu hamil. Tapi kalau kalau yang kondisi di UK memang jarang ya kalau ada private midwife itu, karena di sana mahal banget kalau sudah ngomong private midwife itu. Yang banyak itu ya pakai government, pakai bidan yang kerja di vaskes pemerintah gitu. Seperti itu sih Mbak Niza. Oke, jadi terkait sumber instrumen screening kesehatan mental ini untuk di Indonesia memang masih belum ada guideline-nya ya Mbak ya. Jadi mencarinya bisa dari jurnal-jurnal UK atau mungkin EPDS Edinburgh yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Erni. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir Mbak Erni dari Mbak Ana. Eh, Sangat luar biasa sekali diskusi kali ini. Kalau boleh saya simpulkan ya Mbak Erni bahwa sebenarnya ternyata dari proses-proses ini tuh yang dipersiapkan bukan hanya diri sendiri ya Mbak, tapi juga dari lingkungan dan juga dari uh, support sistemnya yang perlu dibangun melalui komunikasi dan itu tadi. Nah mungkin dari Mbak Erni sebelum diakhiri ada closing statement untuk teman-teman kita yang mungkin sedang mempersiapkan hal ini Mbak. Ya, jadi closing statementnya ini juga masih ada satu pertanyaan dari Mbak Faiz sih. Nanti mungkin bisa Oh iya, saya kalian aja ya. Ha. ya. Ya untuk teman-teman ya, teman-teman di sini yang mungkin di fase apapun teman-teman sekarang, entah itu mungkin di posisi menyiapkan kehamilan atau sudah hamil gitu kan, teman-teman harus yakini gitu ya. Tadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita itu sudah dipercaya ada janin yang
berkembang dalam rahim kita gitu ya, itu artinya kita itu sudah dikasih sepaket kemampuan, sepaket kekuatan untuk membesarkan mereka. Jadi teman-teman harus percaya diri, teman-teman harus yakin dengan kemampuannya bahwa aku bisa nih membesarkan anak ini dengan cara yang optimal, aku bisa ngasih yang terbaik untuk anakku gitu kan, meskipun harus yang apa ya istilahnya itu ya istilahnya give your best seperti itu ya. Nah, kemudian itu yang balik lagi ke yang Mbak Faiz ya tadi yang seperti saya singgung juga social support itu sangat penting termasuk misalkan ketika Mbak Faiz menghadapi hal yang seperti ini ada konflik di domestik di keluarganya sama orang tua sama keluarga Pak Ade budenya mungkin dengan mitos-mitos kehamilan atau persalinan atau nifas yang beredar seperti itu selain kita itu educate ourselves gitu ya kita juga perlu mengedukasi mereka gitu dan bagaimana cara kita menghadapi merespon orang-orang yang seperti itu ya pertama kali yang perlu kita kontrol ada diri kita gitu ya keep calm dulu kita kontrol ourselves dulu nanti baru ketika misalkan kita sudah apa ya sudah di posisi menerima atau sudah di posisi oke sudah bisa kontrol our emotion kita ketika ngomong sama mereka pun jauh lebih bisa tenang kan gitu nah dengan komunikasi yang baik dengan komunikasi yang enak gitu ya insya Allah orang itu juga bakal nerima apa yang kita sampaikan. Kalau misalkan dengan di kita sendiri itu belum bisa menyelesaikan masalah yang ada di keluarga atau masalah hubungan kita dengan orang tua atau misalkan keluarga kita gitu, mungkin kita perlu melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini siapa gitu? Mungkin nggak dari internal family kita, mungkin bidanya yang kita libatkan atau mungkin profesional, konselor atau psikologis dan lain sebagainya. Jadi eh, cari cari dukungan, cari pertolongan dari yang lain. Tapi sebisa mungkin kita coba selesaikan dulu, cari apa referensi dulu, ini gimana cara menyelesaikannya. Mungkin seperti itu, Mbak Niza. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mbak Erni untuk Hmm. insight-nya, baik itu insight pelayanan di UK maupun juga pelayanan di Indonesia. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin reach out tentang um, pelayanan di UK dan ingin bertanya lebih lanjut dengan Mbak Erni, bisa menghubungi Mbak Erni di Instagram dan juga email beliau yang tadi sudah di slideshow oleh beliau. Gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Erni. Mungkin sebelum kita akhiri, kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Boleh dibantu teman-teman. Nah, untuk teman-teman peserta yang belum join, bisa di on cam kan dulu supaya ada kenang-kenangannya nih. Oke. Oke, Mbak Ana udah on cam. Mbak Editia mungkin. Oke, baik. Eh, saya hitung ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Sebentar. Oke, ini ada tambahan lagi yang mau on cam. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir Terima di sini. kasih. Terima kasih banyak Mbak Erni untuk waktu dan kesempatannya. Semoga sehat-sehat selalu dan terus bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Baik. Oke, Sama. Terima kasih ya. Mohon maaf lahir batin. Jika ya ada salah terima kata. kasih banyak. Kami juga terima kasih banyak Mbak Erni. Mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, nah teman-teman sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, akan ada pemaparan terlebih dahulu tentang upcoming event webinar nih yang akan disampaikan oleh Kak Berliana. Untuk Kak Berliana disilahkan Kak. Oke, suara aku jelas ya, Deizah ya? Iya, udah jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipan yang sudah datang gitu ya di acara kita kali ini bersama dengan Mbak Erni. Perkenalkan nama saya Rizky Berliana Kusuma, teman-teman. Saya founder dan sekaligus CEO dari Geminak. Nah, di sini ada newly launch banget nih. Kita punya produk yang dimana memang menjadi fasilitator untuk parenting preparation. Gitu. Jadi kita membantu untuk dari teman-teman yang mungkin lagi cari gimana sih kita mau cari belajar informasi tentang birth plan atau hospital bag atau tentang breastfeeding ataupun nanti terkait gimana kita bisa terhindar dari baby blues gitu. Nah,
Oke. Nah, welcome to our first masterclass, teman-teman semuanya. Di masterclass 1, 2, 3, kita bakal ketemu nih sama ada beberapa speaker yang expert banget di bidangnya, yaitu ada Dr. Upik, ada Mbak Hesti Diana, yang dimana dia selaku konselor menyusui dan juga owner dari Mamina, Mbak Aldilia Wiasti, yang dimana dia juga sebagai founder Familia dan dosen juga di Surabaya, serta Mbak Halimah yang kita nggak pernah asing nih sama Mbak Halimah, yaitu influencer yang ada di TikTok tuh, mungkin sering banget muncul di FYP-nya teman-teman. Nah, event kita bakal kita selenggarakan mulai tanggal 18 November sampai tanggal 23 Desember. Nah, kok lama banget sih gitu ya? Oke. Di next slide, ini ada masterclass 1 untuk terkait empowering birth choice. Jadi kita akan membantu teman-teman untuk gimana bisa create your journey, teman-teman semuanya. Bertanya teman-teman bersama dengan Dr. Upik Anggraheni, SPUG Subspesialis Fertilitas, ya dimana beliau juga nanti akan memaparkan lebih spesifiknya nanti ada di kurikulum, dan juga ada Kak Aldilia Wasti. Nah, di sini memang tujuan kami yaitu untuk membantu teman-teman semuanya, mungkin ada sanak atau saudara gitu ya, yang merasa belum percaya diri nih secara emosional ataupun secara fisik untuk menghadapi persalinan gitu. Dan di sini kita juga akan mengatasi gitu ya, membantu teman-teman untuk mengatasi kecemasan ataupun ketakutan yang mungkin muncul nanti menjelang persalinan. Nah, berikut adalah kurikulumnya Dr. Upik yang dimana membahas mulai dari hal basic banget ya. Mungkin kita pernah tahu ataupun mungkin juga pernah mendapatkan konseling ini dari dokter-dokter yang lainnya. Tapi yang menjadi poin plus adalah di sini kita akan juga membahas terkait hospital bag, persiapan persalinan, dan juga ada reflection section yang dimana nanti akan ada penugasan dari Dr. Upik gitu sebagai self reflection dari teman-teman sekalian bersama suami ataupun orang tua ataupun saudara terdekat yang nanti diajak gitu. Ini Kak Aldilia yang dimana akan membahas lebih intens sih di bagiannya peran suami dan ibu selama nanti menjelang proses bersalin gitu, dan dari support system apa aja sih yang dibutuhkan nanti untuk menjelang persalinan seperti itu, serta nanti sharing tentang birth plan. Di setiap narasumber akan ada reflection section, dan yang akan kita bahas di agenda second class selanjutnya yaitu di mentoring dan sharing session. Di sini nanti kita akan one-on-one consultation bersama dengan saya sendiri ada, dan juga dari beberapa tim yang lainnya, ada Kak Gema, Kak Putri, dan Kak Alvin. Di sini adalah teman-teman tim webinar. Nah, di sini safe space ya teman-teman. Jadi kita akan memfasilitasi teman-teman untuk mungkin ada keluhan atau mungkin mau sharing session, mau mungkin jadwal pertemuannya kita bantu dengan dokter yang ada di webinar. Let me know aja, nanti di sharing session kita akan bisa discuss. Oke. Untuk selanjutnya di masterclass kedua, yaitu kita akan membahas lebih terkait dengan breastfeeding plan. Jadi start strong, your breastfeeding journey begins here. Jadi gimana teman-teman bisa mulai paham nih pentingnya menyusui itu gimana, terus mungkin teknik-teknik menyusui yang benar, ataupun nanti boleh banget sharing journey-nya teman-teman di kehamilan pertama waktu breastfeeding proses itu gimana sih, dan di yang kedua ini aku mau lebih mungkin memperbaikin gitu. Nanti boleh banget akan ada Kak Hesti selaku dia konselor menyusui, dan juga meet our mentor juga di mana Kak Dilma, Kak Nurul, dan Kak Fadila juga konselor menyusui. Berikut adalah kurikulum dari Kak Hesti. Nah, nanti juga kita agendanya sama, ada second class. Jadi di setiap master class itu ada first day class bersama dengan para speakers kita, dan juga nanti di weekend selanjutnya itu akan bertemu dengan our mentor. Nah, di master class ketiga itu kita akan lebih membahas terkait baby blues ya teman-teman, gimana kita bisa mengidentifikasi atau memang kita harus prepare nih, kita harus well prepared untuk mungkin ada strategi-strategi atau dukungan emosional apa yang perlu kita persiapkan bersama Kak Halimah. Dan untuk mentornya ada dari psikolog dan juga ada tim kami, yaitu Kak Faiza dan Kak Niza. Berikut untuk kurikulumnya, dan nanti kurikulum akan di-share di feed kita, teman-teman. Oke. Sorry. Nah, oke, di special price untuk first 10 participants yang datang gitu ya untuk kali ini, mungkin bisa claimin sekarang kalau misal teman-teman adalah 10 pertama yang claimin, teman-teman akan mendapatkan diskon sampai 25%, yang dimana harga pre-sale satunya ini akan berakhir di tanggal 7
November terkait single pricing-nya. Jadi akan ada harga di 30.000 per couple. Jadi per couple itu adalah teman-teman datang bersama suami atau orang tua ataupun saudara, dan itu wajib banget karena nggak boleh single atau sendirian datang, karena nanti akan ada evaluasi dari speakers ini sendiri dan juga dari mentor untuk terkait pembagian peran ataupun penugasan yang akan dikerjakan bersama-sama seperti itu. Nah, selain itu di bundle pricing itu ada pre-sale yang dimana angka harusnya 105.000 untuk 10 orang pertama mungkin yang akan nge-claimin, itu di angka 80.000 per couple gitu. Jadi tunggu apa lagi gitu ya teman-teman, untuk nge-claimin boleh banget scan this barcode gitu ya, sama mungkin ada teman-teman yang mungkin hafal Bitly di /admin webinar gitu. Oke, terima kasih. Mungkin semoga bermanfaat ya Deniza dan teman-teman sekalian. Kita harapin kita bisa jejaring ya di first hour product ini dengan expert team kita dan juga dengan konselor kita di webinar. Oke, terima kasih Deniza. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky untuk pemaparannya tentang upcoming event webinar, yaitu masterclass mulai dari birth plan, breastfeeding, sampai juga tentang mental health juga ya. Nah, untuk teman-teman yang berminat, jangan lupa langsung aja hubungi kita melalui Instagram @webinar dan juga CP yang tertera di bio kami. Dan juga nantikan diskusi-diskusi berikutnya. Karena setiap minggunya kita akan selalu update upcoming event yang akan dilaksanakan nantinya. Nah, sekali lagi saya mohon maaf selaku MC dan juga moderator apabila ada salah kata atau mungkin ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deniza.